semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran yang sangat menyenangkan hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu pendidikan moral di era digital. Di tengah arus teknologi yang deras, bagaimana sih kita membentuk karakter yang tangguh, etis dan bertanggung jawab? Mari kita bahas bersama. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita perkenalan dulu ya. Kenalkan, nama saya Nilewasri India Putri dengan NIM 2514041040. Dan di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh teman-teman saya. Mereka adalah... Halo semuanya, kenalin nama aku Newayan Suartini dengan NIM 2514041005. Perkenalkan, nama lengkap saya Imelda Konganaha dengan NIM 2514101017. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Yosefina Larisyananda dengan NIM 2514041041. Perkenalkan, nama lengkap saya Olimpiani Sandria Iko dengan NIM 2514041001. Oke, perkenalkan nama saya Kades Kresna Nadi dengan NIM 2514041054. Perkenalkan, nama saya Kada Agus Mustika Yogi dengan NIM 2514040443. Hai, perkenalkan nama lengkap saya Yunita Tengket dengan NIM 2514041095. Oke, karena kita sudah berkenalan, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi pembahasan. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Pendidikan moral di era digital adalah upaya krusial untuk membentuk karakter individu. Proses ini bertujuan memperkuat nilai-nilai etika, moralitas, dan kesadaran kebaikan dalam konteks teknologi modern. Pendidikan moral bersifat holistik, mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, dan spiritual yang mengarahkan individu untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai yang benar ataupun salah, etika, empati, dan tanggung jawab. Pendidikan moral menjadi sangat penting di era digital karena perkembangan teknologi dan internet mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi secara mendalam. Hal ini mencakup kunci untuk menghadapi kompleksitas moral di era digital yang cepat berubah. Di era digital, pendidikan moral berperan sangat penting bagi generasi muda. Pendidikan moral membantu menyaring informasi dan mencegah kita terjebak dalam berita hoax. Hal ini juga menjadi dasar etika digital, seperti menjaga privasi, keamanan, dan tanggung jawab saat berinteraksi. Selain itu, pendidikan moral mencegah perilaku negatif seperti cyberbullying yang menurut survei Child Fund 2022 dialami hampir 6 dari 10 remaja Indonesia. Lebih dari itu, pendidikan moral membentuk karakter teguh, berempati, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan dunia digital. Perkembangan teknologi memberikan dampak ganda. Di satu sisi, tantangan moral meningkat atau dampak negatif. Akses informasi tanpa batas membuat anak-anak dan remaja rentan terhadap nilai-nilai yang menyimpang. Hal ini menyebabkan mudahnya tersebarnya konten negatif, hoaks, atau ujaran kebencian yang merusak moral individu. Minimnya literasi digital dan kurangnya pengawasan orang tua memperbesar risiko ini. Selain itu, kecepatan informasi dapat mendistorsi nilai tradisional dan menimbulkan konflik nilai baru di lingkungan sosial. Kurikulum pendidikan formal yang belum menyesuaikan perkembangan teknologi juga menjadi tantangan dalam implementasi pendidikan moral. Di sisi lain, peluang terbuka lebar atau dampak positif. Teknologi membuka peluang besar untuk memperkuat moral. Guru dan siswa kini memiliki akses luas ke pengetahuan dan kolaborasi global, memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan mendalam. Internet juga mempermudah penyebaran nilai-nilai yang positif
seperti kampanye online untuk kepedulian sosial atau crowdfunding. Digitalisasi memudahkan orang tua dan pendidik mengarahkan generasi muda melalui literasi media dan program edukasi digital. Pemerintah bahkan mendorong masyarakat menjadi produsen konten positif yang disebut sebagai senjata ampuh melawan disinformasi. Untuk membangun karakter yang bertanggung jawab, etis, dan tangguh di era digital, diperlukan pendekatan terbaru. Pendekatan literasi digital dan moral, mengajarkan literasi media di sekolah dan keluarga sangat penting. Ini mencakup pendidikan moral dan literasi digital secara holistik, di mana siswa belajar memverifikasi berita, misalnya melalui kegiatan detektif fakta. Memperkuat peran orang tua dan guru sebagai teladan, orang tua harus terlibat aktif dalam aktivitas online anak. Membimbing penggunaan gadget secara sehat, guru dan orang tua hendaknya menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, melalui diskusi terbuka, bukan sekadar larangan. Kolaborasi holistik sekolah, keluarga, dan komunitas. Penguatan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas sangat penting untuk memperkuat kesadaran bersama. Sekolah berperan menanamkan nilai moral lewat kurikulum dan keteladanan guru, sementara keluarga mendukung melalui pengawasan dan pembiasaan nilai moral sehari-hari. Dan detox digital, mengajarkan anak membuat batasan wajar pada penggunaan gadget seperti menetapkan zona bebas gawai. Fenomena detox digital menunjukkan kesadaran akan perlunya keseimbangan antara dunia online dan kehidupan nyata. Mendorong kreasi konten positif, mendorong pemuda berkreasi konten yang edukatif atau menginspirasi. Program seperti workshop gerakan konten positif membekali masyarakat untuk menjadi produsen konten positif, mengubah penggunaan internet menjadi agen kebaikan online. Kesimpulannya, pendidikan moral sangat krusial untuk membentuk generasi yang tangguh, bertanggung jawab, dan beretika di era digital. Hal ini harus dilakukan melalui literasi digital yang kuat, kolaborasi semua pihak, penguatan kurikulum, serta pendekatan moral yang holistik. Dengan upaya bersama, kita dapat mengarahkan teknologi agar benar-benar bermanfaat bagi pembangunan karakter. Tujuannya menghasilkan generasi digital yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermoral dan bertanggung jawab. Oke, itu dia pembahasan mengenai pendidikan moral di era digital. Kami berharap apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kami memohon maaf apabila dalam video tersebut terdapat kesalahan dalam ucapan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih sudah mampir ke video kami.